Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini, hari pertama di bulan April, hari ke-13 di bulan Syawal, tidak terasa kita sudah berada pada bulan keempat. Baru-baru rasanya kita bertahun baru 1 Januari, atau baru-baru rasanya kita memasuki bulan Syawal lepas dari Ramadan. Sekarang kita sudah berada pada hampir pertengahan dari bulan Syawal, yang mudah-mudahan jamaah Nurut Tijarah sudah selesai Syawalan. Yang belum, mulailah. Jadi kenapa jamaah sekalian, bahwa kita tidak tahu ya, kalau pada malam Lebaran saya mengatakan kalau toh kita diberi kesempatan, karena Ramadan ini pasti kembali, Ramadan ini pasti kembali, tapi apakah kembalinya Ramadan tahun depan itu kita masih ada? Atau kalau kita masih ada, apakah kekuatan kita, kemampuan kita untuk beribadah masih sama dengan tahun sekarang? Nah, sehingga ketika kita diberi kesempatan, dan seperti yang disebutkan oleh salafun as-salih, bahwa inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan sesudahnya. Jadi jangan berhenti. Bahkan ada yang mengatakan di antara tanda diterimanya amalan kita di bulan Ramadan adalah kesungguhan kita untuk melakukan apa yang kita lakukan di Ramadan pasca Ramadan. Salat fardu insyaallah ya, kalau jamaah Nurut Tijarah sudah tidak bisa diragukan itu. Puasa. Jadi jangan di Ramadan Masya Allah full, tapi sesudah Ramadan berhenti puasa. Padahal dipahami dari apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menyusulinya, menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan puasa 1 tahun. Bayangkan, puasa 1 tahun, ini kan mulai. Nah, ini kita diberi kesempatan, dan untuk pembuktian bahwa apa yang kita lakukan ya pada Ramadan itu ada bekasnya. Kebaikan yang kita lakukan itu berlanjut. Dan apa yang didoakan oleh salafun as-salih, yang dalam satu riwayat dikatakan bahwa kanu yad'una Allah an yutaqabbala minhum 6 ashhur. Ya, mereka berdoa kepada Allah sesudah Ramadan itu selama 6 bulan berturut-turut, memohon agar apa yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu bukan hanya sekedar berdoa. Ya Allah terima puasaku, ya Allah terima qiyamul lailku, ya Allah terima baca Qur'anku. Tapi bagaimana perasaan orang beriman, ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, yang telah melakukan yang terbaik dari apa yang mereka lakukan, tapi hatinya selalu khawatir. Amanah diterima. Ya. Jangan sampai tidak diterima apa yang saya lakukan. Padahal mereka meyakini annahum ila rabbihim raji'un. Ya, bahwasanya mereka semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masjid Nurul Tijarah. Jangankan sesudah Ramadan, ya, di Ramadan kita berapa kali salat jenazah? Pasca Ramadan, ya, meskipun almarhumah yang kita salati itu memang sakit, ya, tapi kesungguhannya untuk beribadah luar biasa, tidak mau terlambat. Ya. Ada beberapa jamaah kita seperti ini, bahkan kelihatan sudah tidak mampu berdiri, dipaksakan. Dia tidak mau duduk, mau salat berdiri, luar biasa. Nah ini jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dimohonkan oleh salafun saleh untuk bagaimana supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahwa jangan-jangan yang saya lakukan ini belum diterima, maka dia bersungguh-sungguh sesudah itu, tidak justru berhenti. Nah, kemudian setelah 6 bulan memohon kepada Allah dan membuktikan untuk bagaimana supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 bulan berikutnya berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Seperti itu. Nah, sehingga bagaimana kita mengisi ini? Dan Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah memberikan kita, ya, sampai hari ini kesehatan, kekuatan dan iman yang mudah-mudahan tidak tergerus. Ya. Di sini juga ingin saya sampaikan, ya, kalau di Ramadan mulai dari 2 atau sampai sepekan Ramadan beliau terbaring di rumah sakit, tapi akhir-akhirnya keluar dan bisa memberikan, ya, ceramah di akhir-akhir Ramadan. Ustaz Abu Zar sekarang kembali terbaring di rumah sakit, ya, kita mendoakan kesembuhan, dan juga orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, Kabupaten Sinjai, Kiai Haji Abdul Hamid DM, ya, juga sekarang terbaring di rumah sakit, ya. Allahumma shfihima, Allahumma shfihima shifaan ajilan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan keduanya dengan kesembuhan yang tidak ada penyakit penyerta berikutnya. Bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita, ya, kesempatan untuk mencapai itu terbuka lebar. Ya, di bulan Syawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Ya. Dengan penyampaian sama dengan puasa 1 tahun. Ini membuat kita bersungguh-sungguh ingin bagaimana supaya kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, mau berturut-turut, ya, boleh, mau diselang-selingi boleh, mau puasa Senin Kamis juga boleh, ya, mau puasa Daud boleh, mau puasa Bid, ya, yang mulai hari ini, ya, Ayyamul Bid, atau mau mulai kalau besok, Masya Allah, berlimpah-limpah, ya, kalau niatnya niat puasa putih, niat puasa Kamis, niat puasa Syawal, ya, niat puasa sunnah. Bahkan ada yang mengatakan, dan saya menganggap ini pendapat syahid, niat mengqadha Ramadan kalau kekal lana aja.
Padahal ini kalau qada puasa ya wajib ya, tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Yang jelas ya, kalau kita mau bersungguh-sungguh kesempatan di Syawal kita masih bisa puasa. Nah, lepas Syawal masuk Zulqa'dah. Zulqa'dah ini bulan haram. Lepas Zulqa'dah masuk Zulhijjah. Zulhijjah bulan haram. Lepas Zulhijjah masuk Muharram. Muharram bulan haram. Ya. Yang juga memberikan dorongan buat kita untuk bersungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Allah mengingatkan kita. Ya, Ashhurul Hurum ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu padanya. Ya. Artinya, kalau Anda diberi kesempatan untuk berbuat, berbuatlah. Ya. Sungguh satu kezaliman yang besar kalau kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk bisa berbuat, lalu tidak berbuat. Ya, yang akhirnya sampai pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Terputus, sudah tidak bisa berbuat lagi. Ya, kita sekarang masih diberi kesempatan untuk berbuat. Ya, maka kita bersungguh-sungguh. Nah, maka bagaimana salafun saleh, ya, ridwanullahi alaihim wa rahimahumullahu jami'an, bahwa mereka melakukan dan berdoa kepada Allah agar ibadahnya pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap mempunyai perasaan jangan sampai tidak diterima. Sehingga bersungguh-sungguh untuk melakukan lagi yang sama. Jadi salat berjamaah kita di Ramadan, ya, puasa kita di Ramadan masih berlanjut, qiyamul lail kita di Ramadan masih berlanjut. Meskipun tidak setengah dua lagi, ya, atau tidak setengah mati lagi, ya. Tapi tetap, ya, jangan sampai terlewatkan minimal witir satu rakaat, Ya, ini kerja cerdas ya yang saya sebutkan di akhir-akhir. Kalau tidak bisa mengaji 30 juz satu malam, ya, baca satu Quran satu malam, ya, dengan trikul, ya, atau kul huwallahu ahad 3 kali. Al-Ikhlas kan ka'adil sulusul Quran, ya, tapi kau tahu lemu baca silam pak sieso, ya, janganlah trikul terus. Ya. Ya, kalau bisa ya memang untuk menjadi apa namanya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ni'matin mahsudu, ya, semua nikmat itu dihasadi oleh orang. Nikmat yang kita rasakan apapun bentuknya, ada orang yang tidak terima, tidak suka. Maka buatlah perisai buat diri kita, wirid, zikir, dan Nabi mengajarkan itu. Zikir pagi dan petang minimal, ya, ayat kursi jangan lepas, trikul, ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, setiap hari di pagi dan sore hari. Ya. Ini untuk menjadi perisai, pertahanan diri, benteng. Ya. Apalagi ada hadis yang lain, ya, yang juga sudah kita sampaikan bahwa jarang sekali orang yang membaca doa ini dan jarang sekali mau menghafal doa ini. Doa masuk masjid, dan sebaiknya dibaca ketika masuk masjid di subuh hari, supaya, ya, satu hari kita terjaga dari setan. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini ketika masuk masjid, maka setan berkata, dia bebas dari godaanku hari ini, gitu. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, itu dibaca ketika masuk masjid. Nah, sebaiknya dibaca di waktu subuh supaya kita terbebas satu hari. Nanti masuk waktu isya baca lagi, ya, supaya terbebas satu malam sampai pagi, gitu. Terjaga. Nah, kenapa? Sekarang setan sudah mulai bergerilya lagi, sudah mulai bersungguh-sungguh lagi setelah dibelenggu 1 bulan. Ya. Dia melampiaskan
keinginannya untuk bagaimana menghapuskan semua yang kita dapatkan pada bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa pertahankan. Sehingga sekali lagi jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan untuk terus melakukan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan, ya, puasa, qiyamul lail, salat berjamaah, apalagi ya, bacaan Al-Qur'an. Ya, kalau tidak bisa mengkhatamkan satu malam, ya, khatamkan sekali sebulan, ya, 1 juz 1 hari, 1 juz 1 hari, ya, atau yang minimal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang ingin mengkhatamkan setiap malam, ya, 1 hari, ya, 1 kali sebulan, 1 kali setengah bulan, 1 kali 7 hari, 1 kali 3 hari. Itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengambil yang ukuran terkecil, ya, 1 kali 1 bulan. Artinya jangan sampai terlepas membaca Al-Quran, ya, minimal yang tadi itu, Qul huwallahu ahad 3 kali, atau akhir surah Al-Baqarah di setiap malam. Jangan sampai dilewatkan ini membaca, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin ila akhiril ayah, atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Padahal dalam hadisnya 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah, siapa yang membaca ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kafatah, ya, cukup baginya. Ya, sama dengan ketika keluar rumah membaca, ya, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang membaca ketika keluar dari rumah maka dia terjaga dari 3. Ya. Jadi dia, setan berkata, ya, atau antara setannya dialog, kenapa tidak digoda itu bagianmu itu, karena setiap kita itu ada setannya, ya, ada qarin, ya, ada yang menemani kita yang buruk itu. Nah, itu selalu menggoda. Tapi kalau kita membaca ini, ya, membaca doa ini ketika keluar rumah, setan yang satu mengatakan kenapa tidak digoda itu, bagaimana bisa digoda? Nah, dia sudah terjaga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca doa ini ketika keluar rumah, ya, maka dikatakan kepada hudita wa wuqita wa kufita, ya, kamu diberi petunjuk, ya, kamu dijaga, dan kamu, ya, dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hudita wa wuqita wa kufita. Nah, dan ini terkadang tidak diyakini, gitu. Ya, buktinya kita terkadang sudah, wah, malah sih. Ya, jadi diupayakan itu, apalagi kalau ditambah dengan doa-doa yang lain, ya, yang memang mengajarkan kepada kita untuk tidak berlaku zalim, supaya tidak dizalimi, ya. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alai. Ini zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang bisa menjadi perisai, ya, baik dari makhluk yang tidak nampak, begitu juga yang nampak. Ya, sehingga semoga kita diberi kesempatan, dan bukan hanya penjagaan itu, ya, kita mendapat pahala, ya. Dan ini adalah sesuatu yang disebutkan bahwa apa yang salafun as-salih, ya, lakukan, bahwa inna min thawabil hasana al-hasanatu ba'daha, ya, sesungguhnya di antara balasan, ya, pahala dari kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa terjaga dari keburukan, ya, sehingga kita juga bisa mendapatkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwa inna min uqubati as-sayyi'atu ba'daha, sesungguhnya di antara, ya, hukuman dari kesalahan atau dosa adalah melakukan dosa berikutnya. Bukan sesuatu yang berbentuk fisik yang menimpa kita,
Tapi yang paling besar adalah ketika dosa yang kita lakukan itu menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Nah, sehingga sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita, dan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terkhusus bagi yang berbicara. Ya, makanya di setiap Rabu sekali lagi saya mengulangi bahwa saya selalu membaca lima taquluna ma la taf'alun, ya. Jadi mengapa kamu menyampaikan atau mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Karena memang berat pertanggungan jawab ini. Ya, pertanggungjawaban dari apa yang saya sampaikan ini kalau saya tidak lakukan, ya, makanya diingatkan kalau saya menyampaikan sesuatu yang saya tidak lakukan, ya, maka jangan sungkan-sungkan atau jangan malu-malu, jangan ragu, ya, mengingatkan saya, ya, ketika ada yang saya sampaikan tidak sejalan dengan apa yang saya lakukan. Selanjutnya mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan untuk keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا وجميع أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا عبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا يا غفار يا تواب يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.